kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan semangat belajar untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tema 1, yaitu Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Tumbuhan Sahabatku, dan kita masuk pada pembelajaran IPA, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Selamat menyaksikan! Nah, baiklah, kita masuk pada pembelajarannya ya. Simak baik-baik. Oke. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melalui penyerbukan atau tanpa melalui proses kawin. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini hanya membutuhkan satu induk. Dan pada perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangan biakan vegetatif secara alami, dan yang kedua itu perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tanpa dibantu oleh manusia, sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan sebaliknya yaitu melalui campur tangan manusia. Nah, baiklah, kita masuk pada vegetatif alami. Nah, vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa campur tangan manusia. Nah, di sini vegetatif alami dibagi menjadi 5, yaitu ada tunas, geragi, akar tinggal, spora, dan umbi. Dan umbi dibagi menjadi 3, yaitu ada umbi lapis, umbi batang, dan akar. Oke, yang pertama yaitu tunas. Jadi, tunas ini adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induknya. Nah, contoh dari tunas ini yaitu pada batang pisang dan pohon bambu. Nah, bisa kita lihat di sini biasanya di bawah batang pisang itu ada tumbuhan kecil. Nah, itu merupakan tunas dari batang pisang itu. Nah, tunas ini akan berkembang menjadi tumbuhan yang besar. Kita masuk pada yang kedua yaitu geragi. Geragi ini merupakan cabang batang yang memiliki perubahan bentuk dan fungsi. Nah, jadi geragi ini biasanya pada tumbuhan yang bercabang. Nah, bisa kita lihat di sini merupakan batang yang melengkung ini merupakan cabang batang, yaitu biasa kita sebut dengan stolon. Nah, pada cabang ini biasanya berbentuk berbuku-buku dan berluas-luas. Nah, dari luas-luas ini akan membentuk tunas-tunas dan akan menjadi tumbuhan yang baru. Kita masuk pada yang ketiga yaitu akar tinggal atau disebut dengan rizom. Nah, rizom ini adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Nah, biasanya itu berbentuk dengan akar. Nah, contoh dari rizom ini yaitu pada tumbuhan lengkuas dan kunyit. Kita masuk pada spora. Spora ini bisa kita temui pada tumbuhan lumut dan takis. Nah, pada tumbuhan takis biasanya kita lihat di bawah dedaunannya itu ada bintik-bintik merah. Nah, itu disebut dengan spora. Jadi, kotak spora atau sporanium itu akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Nah, dari ketika spora itu jatuh akan tumbuh tumbuhan yang baru. Nah, jadi di tumbuhan pakis itu biasanya ada bintik-bintik merah pada di bawah daun-daunnya ya. Kita masuk pada yang terakhir yaitu ada umbi. Nah, umbi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada umbi lapis, umbi batang, dan akar. Nah, yang pertama yaitu kita masuk pada umbi lapis. Nah, umbi lapis ini merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Nah, contohnya yaitu pada tumbuhan bawang merah. Nah, jika kita belah bawang merah bisa kita lihat ya ada lapisan-lapisan. Kedua yaitu ada umbi batang. Nah, umbi batang ini merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contoh dari umbi batang ini yaitu pada tumbuhan kentang. Nah, yang selanjutnya itu ada umbi akar, yaitu akar yang menggembung namun tidak berluas-luas. Nah, biasanya itu untuk berisi cadangan makanan. Nah, contoh dari umbi akar ini yaitu pada tumbuhan wortel dan biasanya ada di tumbuhan ubi kayu. Kita masuk pada perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, di sini ada 5 contoh yaitu ada cangkok, ngerunduk, okulasi,
sambung, dan stek. Nah, biasanya sering kita dengar yaitu dengan istilah cangkok dan stek. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu ada cangkok. Nah, cangkok itu merupakan mengusahakan tumbuhan berakar sebelum ditanam pada tanah. Nah, langkah-langkah dari mencangkok yaitu yang pertama, mencari batang tanaman yang sudah tua dan usahakan cari yang lurus. Yang kedua yaitu kita kerik batang tanaman tersebut, kita bersihkan dari kambiumnya. Biasanya pada batang tanaman itu ada lendir-lendir, nah kita bersihkan hingga bersih. Kemudian kita bungkus dengan sabut kelapa dan tanah dilapisi dengan plastik. Nah, kemudian kita ikat ujung-ujung dari plastik itu. Nah, kemudian kita siram dan kita tunggu hingga batang itu berakar. Nah, jika sudah tumbuh akar, bisa kita potong batang tanaman tersebut, kemudian kita tanam di tanah. Nah, contoh dari yang tanaman yang bisa kita cangkok yaitu pada tanaman apel dan pada tanaman pohon mangga. Nah, contoh selanjutnya yaitu ada stek. Nah, langkah-langkahnya yaitu potong batang tumbuhan menjadi 2 bagian, yang usahakan memotongnya yaitu dengan lancip. Nah, kemudian pada bagian yang lancip itu kita tanam di dalam tanah. Nah, kemudian kita siram. Nah, akan tumbuh akar dan daun. Nah, contoh dari stek ini yaitu pada tumbuhan ubi kayu dan pada tumbuhan mawar. Itulah penjelasan mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, jadi dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan atau tanpa melalui proses kawin. Nah, jadi perkembangbiakan vegetatif ini yaitu melalui satu induk saja. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami ini merupakan perkembangbiakan tanpa campur tangan manusia, dan perkembangbiakan vegetatif buatan ini merupakan perkembangbiakan itu melalui campur tangan manusia. Adapun contoh dari vegetatif alami yaitu yang pertama itu ada tunas, yang kedua itu ada geragi, yang ketiga ada akar tinggal, yang keempat itu ada spora, dan yang kelima itu ada umbi. Nah, selanjutnya itu contoh dari vegetatif buatan, yaitu yang pertama ada cangkok, yang kedua itu ada merunduk, yang ketiga ada okulasi, yang keempat itu ada sambung, dan yang kelima itu ada stek. Itulah pembelajaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.